Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabar Bapak Ibu, sehat semua? Sudah berapa lama kita nggak ketemu? Oh, sebentar aja cuman, alhamdulillah. Nggak lama-lama betul lah. Baik, kemarin terakhir kita bahas masalah apa Ibu-Ibu? Bapak Ibu ada yang masih ingat? Yang kita bahas kata Ustaz Fajri kemarin tadi. Man'uz zakah. Apa namanya itu? Orang yang melarang orang lain untuk membayar zakat atau enggan membayar zakat. Itu yang kemarin tentang zakat. Bapak Ibu kan lagi ikut tren masa kini enggak? Kan yang lagi heboh, tapi sudah diganti sih, alhamdulillah. Tren masa kini atau tren yang masih heboh-hebohnya, yang masih hangat-hangatnya, pajak mau diganti dengan zakat atau disamakan. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, setuju enggak kalau seandainya yang sudah bayar zakat enggak usah bayar pajak? Yang sudah bayar zakat tidak usah bayar pajak. Oh, setuju kan? Cepat kalau bilang begitu ya. Jadi bahasanya itu zakat pengganti pajak. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, sepakat enggak kalau seandainya pajak itu enggak ada? Enggak usah pakai pajak, sepakat enggak? Jelas sepakat. Tanpa ditanya pun udah oke semua jawabannya itu kan. Jadi ini poin juga gitu. Yang lagi heboh-hebohnya adalah zakat dan versus pajak. Kalau di Malaysia itu yang sudah bayar zakat tidak usah bayar pajak. Bahasa lainnya zakat pengganti pajak. Ya, ini bukan persoalan negara maju atau tidak maju ya. Ini persoalan kalau kita bilang masalah maju tak maju, sebenarnya kita Indonesia ini bisa lebih maju. Hanya saja kita butuh regulasi-regulasi yang terikat. Tapi Bapak Ibu perlu dipahami, Ibnu Khaldun itu pernah bilang dalam bukunya, saya pernah baca dalam bukunya Ibnu Khaldun itu, Al-Muqaddimah itu, kata Ibnu Khaldun itu, kalau mau lihat kehancuran satu negeri, lihat tingkat pajaknya. Kalau semakin tinggi pajaknya, maka itu tandanya negara sedang bangkrut. Begitu Pak. Itu kata Ibnu Khaldun, bukan saya bilang tuh. Tapi kata Umar bin Khattab juga sama. Kata Umar bin Khattab itu salah satu tanda kehancuran satu negeri, para pemimpinnya memperkaya diri. Itu sama tuh. Ya, tapi kita nggak ke sana Pak Ustadz, ya cuman ngasih tahu doang. Jadi Bapak Ibu, berarti Ustadz bilang negara kita ini diambang kehancuran. Kalau akhlaknya tidak benar, insyaallah ya. Kalau akhlaknya pada nggak benar, itu diambang kehancuran. Tapi kalau benar akhlaknya, insya Allah tahu dia. Ini modalnya di situ Pak. Makanya kita butuh revolusi akhlak. Bukan mental lagi yang kita revolusi, akhlaknya yang harus kita revolusi. Jadi kita perlu akhlak-akhlak mulia. Orang tua punya akhlak, anak muda punya akhlak, anak-anak berakhlak, semua berakhlak. Wah, itu imbang bener, enak banget ya. Orang tua mengasihi yang muda menghormati yang tua. Kalau begitu selesai urusan kita, insya Allah aman. Tapi kan kebalikannya sekarang Ustaz. Itu dia yang harus menjadi PR kita bersama. Yang menjadi PR. Baik Bapak Ibu, kemarin kita tentang zakat. Kita tak singgung yang lain, cuma itu saja. Zakat selesai. Dan alhamdulillah, kata Nabi yang tidak bayar zakat dalam hadisnya, yang dianggap atau dilemahkan oleh sebagian para ulama, sayutawwaquna ma bakhilu, itu dalam ayat Al-Quran. Tapi dalam hadis yang lain, kata Nabi, orang yang tidak mau membayar zakat itu, hartanya berubah menjadi ular yang besar, yang kelak melilit leher dia. Meskipun sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, dilemahkan oleh sebagian yang lain. Tetapi, sekalipun itu dilemahkan, karena derajatnya hanya lemah, tidak palsu, maka sebagian ulama mengatakan ada yang berpegangan dengan hal tersebut. Artinya ancaman Allah itu betul ada. Apakah nanti berupa seperti ular, atau ancaman Allah itu pasti bagi orang-orang yang tidak membayar zakat. Orang-orang yang punya harta tapi tidak mengeluarkan haknya atau haknya orang lain yang tidak dia keluarkan, nanti harta tersebut akan dimasukkan ke dalam setrika yang panas menjadi bahan bakar, kemudian dibakarkan ke badannya. Dan dililitkan ke lehernya, sayutawwaquna ma bakhilu. Nih loh kata Allah, apa yang kalian bakhilkan? Nih kemudian kalian makan nih. Ambillah yang kalian bakhilkan, yang kalian pelitkan itu.
Orang-orang yang mengaku harta benda yang kalian miliki dan tak mau mengeluarkan zakat. Ini ambil. Salah satu bentuk orang yang kufur akan nikmat, kata Nabi, adalah orang yang tidak mau bayar zakat. Jadi dalam hadis Nabi begini. Kata Nabi, ada 6 perkara. 6 perkara itu nasihat ya. 6 perkara kata Nabi yang bakal menular penyakit ini kepada umatku, kata Nabi. Sayusibu ummati da'al umam. Kata Nabi, akan terjangkit umatku dengan penyakit 6 hal. Dan itu penyakit yang pernah dialami oleh orang-orang terdahulu. Kata Nabi ada 6. Tak disebutkan angka 6-nya, tapi sayusibu da'al umam. Ummati da'al umam. Yang pertama kata Nabi, al-ashar wal-batar. Al-ashar, yang kedua al-batar. Al-ashar itu kufur nikmat. Al-batar orang yang berlebihan dalam nikmat. Contoh orang kufur nikmat yang gak mau bayar zakat. Orang yang gak mau sedekah. Orang yang pelit, itu kufur nikmat. Kufur nikmat itu bagaimana? Kufur nikmat itu dia sudah menentang Tuhan dengan nikmat yang diberikan. Contoh, harusnya dia mengeluarkan haknya orang lain yang dia dapat. Tapi dia tak keluarkan, berarti tandanya dia sedang menentang Allah. Menentang artinya apa? Melawan Allah. Orang yang menentang Allah, orang yang melawan kepada perintah Allah, berarti tandanya mereka adalah kufur, kafar ingkar. Makanya bahasanya di dalam Al-Quran itu bukan barang siapa yang tidak bersyukur. Bukan begitu, kufur. Makanya bahasanya tidak bersyukur. Cuman bahasanya kufur. Kira-kira lebih enak mana? Kalau Allah katakan, waman la yashkur bi ni'mati atau waman kafara. Pilih mana? Nomor 1 atau nomor 2? La yashkur, kata Allah. Orang itu tak bersyukur. Atau kata Allah, la kafara. Orang yang kufur, kata Allah. Pilih yang mana Bapak Ibu? Lebih enak mana didengar? Lebih enak mana kalau kita, orang ini tidak tahu terima kasih. Atau kita bilang, orang itu pembangkang. Pilih mana? Tapi Allah sebut orang yang tidak mau membayar zakat, orang yang pelit, orang yang tidak mau bersyukur, itu bukan disebut dengan orang yang tak mau bersyukur, bukan. Penentang Tuhan, kata Allah. Orang yang tak mau bayar zakat, orang yang kufur, kafir, gitu. Begitu kan, Pak? Itu kasar, itu keras itu. Secara bahasa itu sudah keras betul itu. Orang yang sedang menutupi hati dia dari enggan membayar haknya orang lain atau mengeluarkan haknya orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, apa ancaman Allah? Orang yang tak mau bayar zakat dan tak mau bersedekah, dia sedang memakan harta haram. Itu haram dia makan tuh. Orang yang tak mau mengeluarkan zakat itu haram yang dia makan itu. Kasar betul, Ustaz. Bukan kasar itu, keras. Kalau kasar dan keras beda. Tegas, itu penting. Jadi orang yang pelit tak mau bayar zakat itu namanya rakus, sampilia, tamak. Itu yang tak mau bayar zakat. Dan mereka memakan harta yang haram. Artinya apa? Yang mereka makan hasil rampasan. Mereka merampas atau mengambil hak orang lain dengan cara yang batil. Tak mau mengeluarkan hak orang lain. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Jadi kira-kira masih mau. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga. Orang yang tak mau bayar zakat itu sedang menumpuk harta. Tak ada berkahnya sama sekali. 100.000 yang Anda tumpuk, yang Anda tahan, maka 10 juta yang akan Allah cabut. Itu perbandingannya begitu. Jadi orang yang menyimpan, memakan harta anak yatim, orang yang memakan haknya orang lain, maka dia telah menghabiskan atau mengeluarkan, atau dia telah mencabut, memberikan wewenang kepada Allah untuk mencabut rezeki dia, keberkahan rezeki dia. Kalau hilang 100.000, kalau dia simpan 100.000, maka Allah akan cabut 1 juta, 2 juta, sampai 10 juta. Jadi jangan coba-coba main sama Allah dengan hal-hal begitu. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'il wal mahrum, kata Allah. Di dalam hak kita itu, di dalam harta kita ada hak orang lain, wajib kita keluarkan. Wajib. Kalau wajib berarti sedekah, Pak Ustaz. Betul. Maaf, wajib itu zakat, Pak Ustaz. Betul. Tapi kalau seandainya kita kan belum sampai zakat, bagaimana Pak Ustaz? Kalau tetap tidak mau sedekah seumur hidup, berarti pelit, memang pelitnya ketulungan, kata orang Jawa. Tahu Bapak Ibu pelit itu? Itu pelit banget pokoknya, pelit banget. Masa sebulan tidak bisa mengeluarkan 100.000. Gaji kami sebulan cuma 100.000 Pak Ustaz. Itu mau tanam. Gaji kami cuma 1 juta Pak Ustaz. Setidaknya ada yang kita berikan buat orang lain. Mau 1 juta gaji kita. Dia ada bahasanya begini, ada sedekah itu dalam Al-Quran itu. Orang yang bersedekah, yang mengeluarkan
sebagian daripada haknya dalam keadaan sempit dan lapang, kata Allah. Fis sarra'i, itulah. Gimana Ustaz Fajri? Fis sarra'i wad dharra. Oh, enak kan kalau ada penghafal Quran itu enak. Tinggal buka aja halaman berapa sekian itu, masyaallah. Fis sarra'i wad dharra, orang yang dalam keadaan lapang dan sempit. Jadi kami ini dalam keadaan terjepit. Sebaiknya bersedekah dalam keadaan terjepit. Itu lebih baik lagi. Orang yang bisa bersedekah dalam keadaan terjepit itu lebih sangat dikasihi oleh Allah daripada dalam keadaan lapang. Kenapa begitu? Kalau dalam keadaan lapang itu semua orang bisa buat. Tapi dalam keadaan sempit, hitungan jari yang bisa berbuat. Misal, di tangan ibu-ibu duit cuma 20.000. Sementara buat makan anak nih, buat makan anak. Tapi bapak ibu masih punya kepercayaan masyarakat. Artinya masyarakat masih percaya sama bapak ibu. Tiba-tiba datang orang pengemis, mohon maaf, belum makan sehari-hari. Dia minta, kira-kira yang 20.000 tadi ibu keluarkan nggak? Coba jawab tuh. Ini duit 20.000 nih. Anak belum makan nih. Ya kan? Sementara duit cuma tinggal 20.000. Kira-kira dikeluarin nggak tuh? Enggak kan? Jangankan 20.000 Pak Ustadz. 100.000 pun dalam dompet tuh belum tentu kan dikeluarkan itu. Coba bayangkan. Itu dalam keadaan lapang dan sempit. Padahal kita masih punya kesempatan atau masih dianggap atau dipercaya oleh orang. Padahal kalaupun kita masih menghutang, misalkan nih, Ustaz Fajri menghutang deh sama orang lain. Kira-kira mau enggak orang menghutangkan dia itu? Bukan tak mau lagi, Bu. Bahkan orang bilang, udah Ustaz, enggak usah Ustaz berhutang lagi, ambil aja untuk Ustaz. Begitu orang. Tapi kalau orang yang tadi mengemis, kira-kira dia datang sama Bapak, Bu, pinjam uang 20.000 aja untuk makan. Jawabannya bagaimana? Makan aja susah, pekerjaan enggak jelas, mau hutang mau bayar pakai apa? Itu jawaban manusia sekarang. Sampai di sini paham Ibu ya. Tapi nanti ada masanya sedekah itu enggak bermanfaat. Karena orang itu manusia di muka bumi itu nanti kaya semua. Itu nanti sebelum datangnya hari kiamat, mendekat datangnya hari kiamat, orang itu akan sejahtera. Kapan itu? Pada masa turunnya Imam Mahdi wa Isa alaihissalam. Pada saat itu kesejahteraan bagi orang-orang beriman. Dan ketika kesejahteraan itu datang, tak berlaku yang namanya sedekah. Bapak Ibu, orang yang rajin sedekah, dia sedang memperbaiki ekonomi rumah tangga. Orang yang rajin sedekah sedang mencabut penyakit dari rumah dia. Orang yang rajin sedekah sedang membuka pintu keberkahan. Orang yang rajin sedekah sedang membuka setiap sudut-sudut yang tertutup di hadapan Allah. Orang yang rajin sedekah sedang membuka pintu-pintu rezeki yang lain. Sampai di sini bisa dipahami? Baik. Cerita nyata. Seorang pemuda punya penyakit kanker. Memang seorang ibu-ibu. Cerita nyata dirilis di majalah Saudi Arabia. Seorang ibu-ibu, majikan ini punya kanker payudara. Stadium 4. Diprediksi oleh dokter umurnya 1 bulan. Diprediksi oleh dokter umurnya 1 bulan. Dia punya pembantu dari orang Indonesia. Pembantu dari orang Indonesia ini baru selesai melahirkan, dia tinggalkan anaknya. Kemudian dia sampai di Saudi Arabia. Setiap hari, setiap waktu, beberapa waktu dia ke kamar mandi. Sampai majikannya curiga, mengapa nih orang ke kamar mandi terus? Ditanya, ternyata dia membuang ASI. Karena kalau tidak dibuang ASI itu bahaya. Itu menimbulkan penyakit dan sakit. Ini bapak-bapak tidak paham, yang paham ibu-ibu Pak. Kemudian Bapak Ibu, oleh majikannya apa? Apa kata majikannya? Ente baru datang. Dan ternyata punya anak yang ditinggalkan, baru dilahirkan. Saya kasih gaji selama setahun. Gaji selama setahun dikasih. Pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, kata majikannya begini. Kalau sudah sembuh, anaknya sudah bisa ditinggal, balik lagi. Saya terima. Besoknya, sepekan kemudian, majikannya ke rumah sakit. Kanker itu hilang total. Tak terdeteksi sedikit pun. Coba tuh.
Ah, itu udah masyhur cerita tuh Ustaz. Oke, saya ceritakan lagi sama Bapak Ibu. Ada seorang pemuda. Seorang pemuda pergi ke Jakarta, duit di dalam saku celana cuma 2.000 rupiah. Cuma 2.000. Kira-kira bisa hidup nggak di Jakarta 2.000 tuh? Baik. Satu ketika, dia nggak tahu nih. Dia ke Jakarta sama kawannya, namanya aja jalan-jalan anak muda. Tapi dalam kondisi ketika itu, dia dalam kondisi, kalau bahasa lainnya jalan-jalan lah. Jalan-jalan loh, bukan dalam keadaan mencari kerja dan lain sebagainya. Jalan-jalan. Duit di dalam saku celana cuma 2.000 rupiah. Kira-kira adakah makanan di Jakarta yang harganya 2.000 rupiah? Nggak ada. Nggak ada. Susah mencari itu Pak, 2.000 itu. Akhirnya apa yang terjadi? Pemuda ini ternyata bersama dengan kawannya, ketika azan berkumandang, apa kata pemuda tersebut? Ya udahlah, kita ke masjid aja lah, siapa tahu nanti ada yang mengasihi. Masuk ke masjid, di depan masjid itu ada kotak infak. Dimasukkan duit 2.000 itu dalam kotak infak. Bismillah. Apapun yang terjadi. Salat mereka Pak. Habis salat, dapat telepon. Siapa yang telepon? Orang tua kandungnya. Dan tidak tahu orang tua kandungnya tidak tahu kalau anaknya di Jakarta. Dan anak ini tidak tahu kalau bapaknya di Jakarta. Apa kata bapaknya? Ada duit nak? Tidak ada. Kesinilah ketemu. Kita ketemu. Dikasih uang 1 juta rupiah sama bapaknya. Ada yang tahu cerita begitu? Tidak ada Pak. Kalau bukan skenario Allah. Jadi jangan pernah takut. Bahasa Nabi itu betul. Orang yang sedekah tidak akan miskin. Tidak akan. Terutama dia nggak akan miskin hati. Tidak akan miskin hati. Dan yang kedua, dia tak akan miskin persahabatan. Orang yang rajin membantu orang lain dan bersedekah, tidak usah risau. Kecuali dia membantu orang dengan kepentingan. Itu pun masih ada kawannya. Aku rajin bantu dia Ustaz. Ketika aku miskin haram ditengok pun tidak. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kita merasa manusia tak memandang. Tuhan memandang. Tenang aja. Apa yang ditakutkan? Tidak ada. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yakinlah perkataan Allah dan Rasul yang tidak mungkin pernah menipu. Allah tidak mungkin menipu. Rasul tidak pernah menipu. Kata Allah, orang rajin sedekah tidak mungkin miskin. Pertanyaannya adalah, mengapa masih ada orang tak mau bersedekah dan tak mau bayar zakat? Apa alasan? Yang pertama, mereka nggak percaya dengan Allah dan Rasulnya. Makanya bahasanya kufur. Yang kedua, memang dasar pelit. Itu namanya Bang Medit. Apa filmnya itu yang medit-medit itu. Nggak mau bayar, nggak mau bersedekah, bahkan duitnya dilipat gandakan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan sederhana bagi kita, mengapa mereka tidak mau mengeluarkan zakat? Alasan yang pertama adalah mereka memang tidak percaya dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, memang mereka menentang Allah dan Rasulnya. Dan sudah pernah terjadi pada masa Abu Bakar. Yang ketiga, orang yang tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berzakat dan sedekah, menganggap diri dia sudah capek bekerja. Aku bekerja, duit-duitku, ngapa pula aku harus keluarkan? Disinilah berat rasanya tangan untuk mengeluarkan. Apalagi dalam kondisi yang sangat capek sangat. Kerja pagi, pulang pagi. Capek, dapat duit tidak seberapa. Tiba-tiba datang orang, bang, minta bang. Sedekah bang, kami belum makan. Kira-kira dalam kondisi seperti itu, mau tidak dia memberikan itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia akan memberikan karena digerakkan oleh imannya, Pak. Yang kedua, dia akan memberikan digerakkan karena akhlaknya, Pak. Yang ketiga, dia akan memberikan digerakkan karena gengsi dan malunya. Kalau itu di depan orang. Tapi kalau di belakang orang, itu tinggal dua saja. Berimankah dia, berakhlakkah dia? Kalau beriman dia, berakhlak, dia pasti dia beri. Tapi kalau dia tidak beriman dan tidak berakhlak, tidak akan dia beri. Justru yang dikhawatirkan akan mencaci dan Ini kejadian Pak, kejadian. Ini kejadiannya di depan mata saya pula lagi. Ibu-ibu lagi. Badan sehat, masih juga ngemis. Pergi sana kerja, kata dia. Pas giliran saya kasih Pak. Saya pula yang diamukkannya Pak. Ngapain Bapak kasih dia? Badannya masih sehat begitu. Kan suruh kerja bisa, kata dia. Terus saya tanya sama ibunya. Ibu, kalau dia kerja sekarang, kira-kira langsung ibu gaji? Diam ibunya. Ya kan tetap aja dia berusaha dulu. Kalau memang dia dengan bekerja langsung dapat duit, dan memang bisa dapat sesuai dengan kebutuhan dia, itu tidak ada masalah.
Tapi kalau dia kerja sekarang 1 bulan kemudian dia baru dapat gajinya, keburu mati keluarganya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Jadi mulut tuh kalau bisa dijaga dulu. Saya bilang sama ibunya, kalau ternyata mas-mas yang datang ini ternyata memang benar-benar dalam keadaan kebutuhan yang mendalam, dan kita cuma bisa mencaci dan memaki dan tidak memberi, pertanyaan saya, bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Kira-kira tuh, gimana pertanggungjawabannya di hadapan Allah? Terciduk tuh di hadapan Allah. Tapi kalau kita beri dia, adakah berkurang dari harta kita? Tak ada. Ada ruginya bagi kita? Tidak. Sama sekali tak ada ruginya. Tapi kita sedang menghidupkan pengemis-pengemis. Masalah mereka menipu atau tidak menipu itu bukan urusan kita. Urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia menipu sampai kapanpun akan dimiskinkan oleh Allah. Jadi orang yang menipu dengan kemiskinan, berarti dia sedang meminta kemiskinan. Jadi tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Dengan orang yang menipu tidak usah khawatir. Karena memang orang yang miskin menipu dengan kemiskinannya, dia selamanya akan terus miskin. Contohnya, orang-orang yang suka menipu persoalan uang, sampai kapanpun akan Allah perangi. Sampai kapanpun. Jadi yang diperangi oleh Allah bukan hanya riba saja. Tapi orang miskin yang menipu, orang kaya yang menipu, yang berduit yang menipu, Allah akan perangi mereka dari segi harta mereka. Jadi tidak usah khawatir Pak. Termasuklah salah satunya orang yang enggan membayar zakat. Sekarang pertanyaannya, masih pengen nggak bayar zakat? Zakat ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah itu harus kita bayar sekalipun dalam keadaan miskin. Kalau ada makanan yang kita miliki, tetap kita keluarkan. Meskipun dalam keadaan yang mohon maaf kurang mampu. Sementara zakat mal hanya diberikan kepada orang-orang yang kapasitas hari ini gajinya di atas 8 juta. Jadi yang orangnya gajinya bulanannya 8 juta ke atas, barulah bisa kategori itu. Berarti kami alhamdulillah gaji kami cuma 7 juta. Jadi ya paling tidak sedekahlah. Bersihkan harta itu. Karena kalau tidak dibersihkan, karat-karat itu akan menumpuk. Nah, yang numpuk itu yang menutupi daripada kebenaran dan kesucian itu. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Baik, sekarang kita masuk al-kabirah as-sadisah. Dosa besar selanjutnya. Iftaru yaumin min Ramadhan bila uzrin. Orang yang buka puasa sengaja. Atau maksudnya sengaja tidak puasa. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin. Dia ada, Islam ini didirikan atas 5. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah. Kemudian di antara itu ada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syahadat. Kemudian iqamus salah wa ita'iz zakah. Ada namanya salat, ada namanya zakat, wa hajjul bait wa shaum Ramadan, dan puasa Ramadan. Sekarang pertanyaannya, ada orang tidak berpuasa. Ini kategorinya banyak. Pertama, dia sengaja tidak puasa. Yang kedua, orang ini memang terhalang berpuasa karena sebab. Yang ketiga, memang meremehkan puasa. Yang terakhir, menganggap remeh puasa tersebut. Atau mereka anggap bahwa puasa itu tidak penting dan tidak ada landasan kewajiban berpuasa. Kita coba urai satu-satu. Yang pertama, ada orang yang sengaja tidak berpuasa. Misal dia mampu sangat, tapi dia tak berpuasa. Kira-kira kategorinya yang mana? Memang tidak mau berpuasa. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, punya enggak? Sering enggak lihat anak-anak atau bapak-bapak yang tidak puasa? Lihat enggak orang-orang yang tidak puasa? Pernah tanya mengapa mereka tidak berpuasa? Pernah enggak mereka tanya, ibu-ibu tanya mengapa mereka tidak berpuasa? Ada yang bilang, malas Ustaz. Ya memang enggak puasa aja. Memang enggak mau. Sekarang kita coba lihat. Orang yang sengaja tidak berpuasa dalam hadis yang lain, tapi hadisnya dhaif, lemah, kata Nabi kafir. Ntar dulu. Tapi hadisnya dhaif ini, lemah. Kata Nabi dari Ibnu Abbas, oral Islam wa qawaiduddin salasa. Pondasi Islam itu 3. 1 salat, yang kedua zakat,
Yang ketiga, puasa. Faman taraka wahidatan min hudna faqad fahuwa kafir. Yang meninggalkan salah satu di antaranya kafir. Ini nanti saya uraikan maksud daripada hadis tersebut. Tapi yang jelas secara umum, hadis ini berbicara orang yang tidak puasa kafir. Sekarang kita coba runut. Kata para ulama dalam hadis tersebut, sebenarnya orang yang menganggap puasa wajib itu tidak wajib. Itulah yang baru disebut dengan kafir. Kafir di sini bukan keluar daripada Islam, tapi kufur dia. Tak bermanfaat puasanya kalau dia puasa. Atau amal ibadah yang lain tidak ada gunanya. Karena terjerumus dalam kekufuran yang mengingkari kewajiban berpuasa. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa karena disebabkan mengingkari kewajiban berpuasa, maka dia sedang kufur dengan perintahnya Allah. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Kalau bahasa lainnya munafik namanya. Munafik. Kalau kita kembalikan pada poin yang pertama, kata para ulama yang mengatakan hadis tersebut, kata para ulama dalam penjelasannya juga mengatakan, bukan begitu. Yang tak puasa itu berarti dia sedang meremehkan Allah. Dia tak patuh sama perintah Allah, makanya disebut dengan kafir. Jadi golongan dengan orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang kafir tidak puasa. Karena orang kafir tidak puasa, dikiaskanlah dengan orang kafir. Makanya kalau dia tidak puasa, apa bedanya dengan orang kafir? Orang kafir tidak ada puasa Ramadan. Lah orang muslim ada puasa Ramadan. Lah kalau orang muslimnya tidak puasa Ramadan, berarti tandanya dia sama dengan orang kafir. Itu bahasa isyarat dan pengkiasannya begitu. Jadi disamakan dengan orang kafir karena orang kafir tidak berpuasa. Baik, yang kedua, ada orang berpuasa tapi memang terhalang ada orang yang tidak berpuasa karena terhalang dengan jika dia puasa justru jatuhnya haram. Siapa itu? Orang yang dalam keadaan haid. Perempuan tak boleh sholat tapi sholat dia. Apa hukum sholatnya? Haram. Perempuan tidak boleh puasa. Kalau perempuan haid boleh puasa nggak? Kalau puasa dia bagaimana? Nggak boleh. Sampai sini paham? Ada beberapa yang tidak boleh berpuasa. Satu, setidaknya ada dua. Ya, secara garis besar itu dua. Satu, musafir. Yang kedua, sakit. Nah, orang haid, melahirkan, nifas, itu masuk dalam kategori sakit. Nah, ini penting untuk dipahami secara kaidah. Orang-orang seperti ini, orang-orang sekarang ini banyak yang meremehkan puasa. Ustadz, kami kan kuli bangunan, ngapain kami puasa? Capek, kalau kami tidak kerja, anak istri kami tidak makan. Coba, kira-kira, bagaimana hukumnya bagi orang yang kuli bangunan dan kerja di siang hari? Sementara kalau dia tidak kerja, istrinya tidak makan, anak istri nggak makan. Kira-kira bagaimana hukumnya puasa itu bagi diri dia? Kita nih terlalu banyak mencari alasan kalau memang tak mau puasa, udah tak usah puasa, dosa aja. Jangan cari-cari alasan. Tapi memang begitu Pak Ustaz, banyak suami-suami. Baik, ada beberapa solusi. Yang pertama, tawarkan kepada yang punya. Kalau kami kerja malam hari bagaimana? Kan bisa kerja di malam hari, siangnya puasa. Yang kedua, kerja setengah hari sampai siang. Habis itu istirahat. Tidak usah dipaksakan betul. Yang ketiga, kalaupun tak dapat lagi solusi yang lain, berpuasa dulu. Puasa dulu. Kalau sudah mau mati, baru minum. Serius. Yang poin ketiga ini, itu ya yang dianjurkan oleh para ulama. Jangan minta fatwa, kebolehan tidak berpuasa karena bekerja. Wah, ini kan masalah. Artinya ada orang yang sengaja minta fatwa kepada para ulama untuk tidak berpuasa. Berarti ada unsur kesengajaan untuk tidak berpuasa. Ini menjadi masalah kita sekarang. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, bagaimana kondisi Islam itu maklum apa tidak? Islam itu sangat maklum dengan keadaan. Tapi jangan ditinggalkan. Ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh.
Sesuatu yang kita tidak ketahui, jangan kita tinggalkan semua. Jadi harus kita lakukan. Contoh, orang tak bisa sholat dengan berdiri. Maka setidaknya jangan ditinggalkan semuanya. Ketika rakaat pertama, ketika mulai, berdiri dulu. Nanti setelah mulai, baru duduk. Itu nama bahasanya begitu. Jangan dari awal dia duduk sampai akhir. Kalau bisa berdiri dulu, baru kemudian setelah berdiri baru dia duduk. Ini penting untuk dipahami. Begitu juga kondisinya. Nah, bahasa ini kemudian oleh para ulama, jangan sengaja mencari alasan untuk tidak berpuasa hanya karena perbuatan-perbuatan tertentu. Orang zaman dulu bukan hanya itu kerjaan mereka, banyak pekerjaannya, ada yang sawah dan lain sebagainya. Mereka tetap berpuasa. Jadi kalau manusia sekarang jangan terlalu memanjakan sesuatu hal. Tapi ada tapinya. Syariat Islam itu diketahui dan bukan dimudahkan. Syariat Islam ini dalam pandangan para ulama itu keluar satu ilmu yang membahas yang dengan ilmu tersebut memberikan kemudahan kepada kita. Namanya fikih. Nah, di fikih ini Pak dicari solusi. Makanya tadi kita bahasakannya solusi. Kalau kita membahasakannya tanpa ada solusi, selesai. Mau kerjaannya mati-matian, mau istrinya nggak makan, nggak apapun. Pokoknya yang ninggal puasa haram. Kalau begitu selesai urusan kita. Sehingga butuh namanya mencari maslahat. Ada kondisi orang-orang yang memang terjepit. Yang memang membutuhkan fatwa. Dan itu tidak ditutupi oleh para ulama. Ulama mencari tahu hal demikian. Sehingga perlu dibahas. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampaikan kepada anak-anak kita, jangan sampai mereka sudah dewasa tapi tidak. Dan ibu-ibu tidak mengingatkan atau tidak memaksakan mereka. Dosa. Rusak. Nah, ini penting. Nah, dimaknai sebelum saya tutup, tapi jangan dipahami orang yang tidak puasa itu dia kafir. Hanya saja kata Nabi, orang yang sedang berpuasa ada 5 hal yang menyebabkan ibadah puasanya tidak bermanfaat di sisi Allah. Jadi dalam bahasa puasa itu 1, batal puasanya. Yang kedua, batal pahalanya. Jadi ada 2, batal puasanya, batal. Kalau batal puasa, orang makan, itu batal puasanya, minum, batal puasanya. Kemudian, dan lain sebagainya, menggigit segala macam. Tapi kalau batal pahalanya, ini faktornya banyak. Ya, tidur berlebihan, tidak sholat, itu batal. Mencaci maki, tak bermanfaat, sumbing itu puasa. Kalau bahasa kami dulu, sumbing puasa. Atau tidak ada manfaat puasanya. Kata Nabi ada 6. Nah, dan ini penting untuk dibahas. Kata Nabi, khamsun yuftirnas siyam. Ada 5 yang menyebab puasa mereka tidak bermanfaat. 1 di antaranya itu adalah orang yang tidak sholat. Penting mana? Sholat atau puasa? Dua-duanya. Jangan dicari-cari korting. Tapi kalau harus memilih, lebih baik tidak ada memilih sebenarnya. Tapi kalau memang kondisi itu dihadapkan dengan 2, lebih penting sholat ketimbang puasa. Kalau puasa bisa diganti, kalau sholat tidak ada penggantinya. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, ini tolong diingatkan anak-anak kita, jangan sampai tidak puasa. Apalagi hanya karena sakit sedikit. Tapi Bapak Ibu, memang sakit sedikit itu yang penting kan sakit. Nah, ini kapan besok lah kita bahas. Ini banyak nih orang mencari celah dalam puasa ini banyak. Nanti kita cari tahu. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi titik terang bagi kita dan menambah keimanan kita. Semoga semakin menambah rasa kekhawatiran kita terhadap datangnya neraka dalam rumah tangga kita. Sehingga kita sangat antusias untuk menjaga keluarga agar tetap terjaga dari api neraka. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.